sambutan dari Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro UMKM Kota Tangerang. Yang keempat, sambutan dari Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana, foto bersama. Dan memasuki presentasi yang pertama dari Ibu Veronica Setiawan, sosialisasi perencanaan dan pengendalian dalam peningkatan produktivitas UMKM. Presentasi kedua dari Bapak Muhammad Laras, WhatsApp Bisnis UMKM. Presentasi ketiga dari Ibu Ana Christine Silaban, strategi peningkatan penjualan UMKM berdasarkan konsep Green Product. Presentasi keempat Bapak Sofian Halim, membangun bisnis secara digital berbasis akad-akad syariah. Presentasi kelima dari Ibu Siska Widya Utami, pengelolaan keuangan untuk UMKM. Lalu dilanjutkan dengan presentasi yang keenam dari Ibu Suri Mahrani, digital marketing untuk meningkatkan penjualan pada UMKM. Presentasi ketujuh dari Ibu Rona Simurangkir, digitalisasi pembukaan UMKM. Presentasi kedelapan dari Bapak Peter Sormin, sosialisasi perhitungan PPHWP OP UMKM. Presentasi 9 Bapak Deden Tarmidi, online tax service explanation for UMKM. Dilanjutkan dengan tanya jawab topik ke-6 sampai dengan topik ke-10. Dan yang terakhir adalah penutupan. Selanjutnya, mari kita awali acara kita hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sofian Halim. Waktu kami persilahkan. Memasuki agenda selanjutnya, sambutan yang terhormat Ibu Hastuti Handayani APMAP, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Pak Kadis Indakop UKM. Seyogyanya beliau yang hadir, tapi karena beliau sedang isoman sehingga menunggu pemberdayaan UMKM, kami sangat berucap terima kasih sekali kepada Kampus Mercu Buana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Hastuti. Selanjutnya sambutan dari Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana, Ibu Dr. Hari Setiawati AKMSI, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Enti. Mohon maaf ya, saya sedang kurang fit, jadi suaranya mungkin terdengar kurang ringan ya, agak berat suara saya. Kemarin demam, kemudian flu, kepala sakit ya, di isolasi sendiri di rumah ya, karena kan salah satu kegiatan di Dharma perguruan tinggi yaitu Dharma yang ketiga, pengabdian masyarakat. PPM yang diselenggarakan oleh program studi S1 akuntansi UMB ini merupakan gabungan antara kerjasama luar negeri atau KLN, kemudian PPM kerjasama dalam negeri atau ketiga ya. 1, 2. Bisa mendapatkan sertifikat pada nantinya.
Dilanjutkan untuk presentasi yang ketujuh, digitalisasi pembukuan UMKM oleh Ibu Rona Simorangkir, dosen Mercu Buana. Perkenalkan, nama saya Rona Tumiur Mauli Karodin. Saya akan membawakan mengenai digitalisasi pembukuan UMKM. Terima kasih Ibu Rona. Dilanjutkan untuk presentasi yang ke-8, sosialisasi perhitungan PPh WPOP UMKM oleh Bapak Peter Sormin. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sundarini. Saya untuk dua ini nih, untuk tema kali ini tadi pagi sudah mengikuti banyak judul-judul yang sifatnya itu mengembangkan UMKM, bagaimana mengelola UMKM, bagaimana membuat produk UMKM gitu. Nah, bahkan terakhir nih yang dari Bu Rona nih, bagaimana membuat laporan UMKM, pembukuannya itu menarik itu. Ini kita lanjutkan aja. Saya berikutnya, ya perkenalkan nama saya Peter Sormin. Tim saya ada Pak Deden dan Pak Muhammad Larasudianto. Kali ini saya akan membawakan topik tentang sosialisasi perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, ya, yang hari itu kita dengar-dengar tentang adanya perubahan undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi kalau tadi pagi sudah berbicara masalah UMKM dari berbagai aspek, terakhir masalah pelaporannya. Nah, tiba saatnya kita ini bicara bagaimana dari perpajakannya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, saya akan coba lebih karena bahasa pajak ini bahasa yang kadang-kadang ruwet kedengarannya, bagi udah ruwet susah lagi kan. Nah, saya coba akan mempresentasikan dengan yang saya maksudkan sederhana. Goalnya adalah Bapak Ibu tahu ada perubahan undang-undang perpajakan dan tahu ada perubahan tarif saja. Yang lainnya mungkin yang kalau lebih rinci-rinci nanti serahin kepada ahlinya aja nanti. Nah, sebagaimana adanya kita sama-sama dengar bahwa saat ini ada perubahan undang-undang perpajakan, ya, yang dulu itu terpisah. Sekarang dengan rohnya perpajakan itu didorong supaya peraturan itu dan sistem perpajakan itu lebih adil, lebih sehat, ya, lebih efektif dan akuntabel. Nah, ini diharapkan dengan sistem perpajakan kita ini lebih bentuk pro WP ke depan. Maka dari sejak itu pemerintah sekarang mulai mendorong nih tentang perpajakan, tentang kepatuhan, termasuk juga untuk yang UMKM. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam undang-undang harmonisasi HPP ini ada perubahan yang mendasar, ya. Perubahan yang mendasar kita lihat dari peraturan itu. Kalau dulu undang-undang itu terpisah, ada PPh, ada undang-undang PPN, ada undang yang lain gitu loh. Nah, dalam hal ini digabung dia. Ini tujuannya untuk menyederhanakan. Dan dalam undang-undang ini kalau kita baca semuanya, ini terdiri dari hampir 9 bab. Bab pertama itu tentang bagaimana asas tujuannya, bawahnya dulu ada namanya KUP, undang-undang KUP. Nah, sekarang sudah digabung nih. Nah, terus ada juga tentang pajak penghasilan, dulu ada namanya undang-undang PH. Terus ada lagi pajak tambahan nilai, ada undang-undang PPN. Ini semua digabung menjadi satu. Bahkan kemarin ada undang-undang teks amnesti yang dulu undang-undang itu, sekarang dalam hal ini dikasih. Ini bukan peraturan sementara jadinya. Jadinya ini program pengungkapan. Namanya bukan teks amnesti, tapi kita sering bilang itu PPS. Kita sering singkat PPS, peningkatan program sukarela. Nah, ibu nanti kalau belum dilapor, karena kasihan nanti kalau diwariskan ke anaknya itu belum dilaporkan orang tuanya gitu loh. Nah, sekarang nih saya mau bahas tentang sedikit salah asas. Kadang-kadang kita sebagai pembayar pajak WP, ya, sering kita melihat langsung berpikiran negatif kepada petugas pajak. Karena kita menganggap namanya petugas pajak itu hanya memungut aja gitu. Padahal banyak masalah-masalah. Saya kira Bapak Ibu tidak menyalahkan petugas pajaknya, karena memang tugas mereka itu sama dengan kayak ibu-ibu yang jualan di pasar-pasar, tiap pagi ditagih oleh petugas retribusi. Memang tugasnya dia ini menagih, bukan karena dia terpaksa, memang disuruh oleh peraturan-peraturan, sehingga itu tidak perlu kita harus itu. Jadi asas perpajakan undang HPP ini sebenarnya ada menganut asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan serta kepentingan nasional. Ini menjadi dasarnya undang-undang ini. Nah, dari sini juga tentunya punya tujuan, ya, bagaimana pertumbuhannya, tujuannya untuk bagaimana penerimaan negaranya, berkeadilan,
bagaimana perluasan basis pajak, kepatuhan sukarela. Nah, inilah menjadi asas dan tujuan ini ada. Nah, dari sini, dari adanya asas dan pertumbuhan semangat untuk kepatuhan sendiri, maka ini diklaster lah dia, dibuatlah klaster-klaster. Jadi kalau dulu sering kadang-kadang kita sebutkan undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN gitu. Nah, dengan adanya gabung ini nih, maka itu udah satu, namanya undang-undang HPP. Tapi bukan berarti kayak tadi yang sampai kamu harga pokok penjualan, bukan ya. Ini harmonisasi peraturan pajak. Jadi saya akan coba bahas tentang pajak penghasilannya di sini, yaitu yang sesuai dengan topik saya bagaimana menghitung. Nah, salah satu keunggulan di PPH di sini yang sekarang ini kita lihat adalah bagaimana tentang tarif keberpihakan ya, keberpihakan tarif itu masyarakat, khususnya kepada menengah ke bawah nih, tentang tarifnya, tentang penyederhanaan perhitungannya, terus bagaimana batas peredaran yang tadinya itu mau 100 juta ke hasil UMKM. Nah, kalau dia kena PP 23 ini undang-undang tetap aja kena itu 1%, sekarang 0%. Nah, sekarang nih pemerintah bantu lagi ada batas, nanti kita lihat perhitungannya. Terus ada juga pemberian natura. Dulu natura itu masih simpang siur, masih terkadang masih dibawa ke gray area. Gray area itu artinya nggak hitam nggak gelap gitu loh. Nggak area. Nah, sekarang diperjelas nih bahwa natura itu dibolehkan ya, asal kalau Bapak Ibu nanti menerima dari kantornya, dari tempat usahanya, tentunya dapat apa sembako gitu kan. Nah, itu harus hitung, itu bisa dimanfaatkan sebagai pengurang laba juga. Nah, ini yang menjadi goalnya, target kita hari ini, yaitu bagaimana perubahan tarif itu sendiri. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari perubahan ini, undang-undang yang lama dengan yang baru, memang kelihatan sekali, sangat sekali perubahan-perubahan. Dulu dia ada lapisan ya, dulu kan lapisan 0 sampai 50 juta, 50 sampai 250, 250 sampai 500 juta, dan di atas 500 juta, maka dikenakan tarif progresif namanya, yaitu 5, 15, 25, 30. Nah, dalam hal ini sekarang nih, dengan berlakunya Undang-Undang PPH nomor 7 ini sejak dari 1 Januari kemarin, maka yang tadinya 50 sekarang dinaikkan 60 juta. Jadi kalau kayak tadi disampaikan oleh Bu Siska atau siapa tadi tuh, kalau satu bulan misalnya hasil omset usahanya misalnya cuma 4,5 juta, ya berarti tidak kena pajak. Jadi jangan menghindar, karena banyak orang kadang-kadang karena tidak paham, waduh dia takut nih, dia padahal sudah punya NPWP, waktu bikin usaha punya NPWP, tapi begitu dia mau lapor takut bayar pajak. Padahal harusnya penghasilan itu belum dikenakan pajak, tetapi ada wajib lapor. Jadi ada Bapak Ibu, supaya kita luruskan pemahaman ini, bahwa melapor pajak bukan berarti harus membayar pajak, itu penting. Sekali lagi, melapor pajak bukan berarti harus membayar pajak. Membayar pajak itu karena tentunya di atas tertentu, ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi kalau 60 juta di bawah itu nggak kena. Nah, ini adalah kemudian. Nah, cuma memang ada penambahan, yaitu adanya penambahan tarif dari 25, 30, 30%. Karena ternyata setelah beberapa tahun itu dianalisis, ternyata di Indonesia ini ada juga Bu. Indonesia ini banyak yang punya penghasilan di atas 5 miliar setahun. Jadi ini juga makanya tambahin tarif ini. Nah, yang pasti ini masih pro untuk namanya usaha-usaha. Jadi kalau tempat Ibu ada pegawai-pegawai yang sepanjang usaha ya, inilah yang dipakai tarif-tarif ini. Termasuk dalam pelaporan pajaknya nih, tahunan nih. Nanti dibuat tuh, kalau yang sekarang kan masih yang lama nih, masih undang-undang PPH, nanti di tahun 2023, karena undang-undang HPP ini baru 2022. Jadi yang sekarang SP tahunan. Jadi kita bandingkan antara undang-undang PPH dengan undang HPP. Sebagai contoh, penghasilan 5 juta, penghasilan setahunnya 60 juta kali 12 ya, ada PTKP, penghasilan tidak dikenakan pajak. Ya, itu 6 juta ini pakai undang-undang PPH yang sebelumnya, maka itu pajaknya 300.000. Sementara sekarang juga itu karena itu tetap dianggap 6 juta, maka itu 300.000. Tetapi kalau sampai misalnya penghasilnya contoh 9 juta, kalau kayak tadi Bu Taras bilang tadi satu ini berapa gitu, itu sangat terdeteksi itu sama pajak. Maka kalau 9 juta dikali 12, maka itu 108 juta. Nah, PTKP-nya 54 juta, maka
yang dikenakan itu cuma 54 juta. Nah, dari 54 juta ini, maka ini dikalikan dengan pakai undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, maka itu berbeda, lebih mahal, lebih besar undang-undang perpajakan yang sebelumnya. Karena kenapa? Karena tarifnya itu loh. Kalau dulu 5% kali 50 juta, 15% kali sisanya 4 juta. Nah, kalau yang sekarang karena dia belum nyampe di bawah, masih belum nyampe di atas 60 juta, maka inilah keuntungannya salah satu undang-undang HPP ini, tarifnya lebih rendah sehingga dia cuma bayar 2,7. Dia tidak perlu kena lapisan kedua, dia hanya kena lapisan pertama. Begitu juga perhitungan-perhitungan sebelumnya yang 10 juta, yang lebih tinggi, itu juga akan lebih berimbang dia. Jadi kalau ada orang bilang undang-undang HPP kita ini berat gitu, enggak, pemerintah ini berupaya Bapak Ibu untuk meringankan tentang tarif-tarif ini. Hanya kan kita juga perlu pembanding dengan negara-negara lain ya, karena banyak pertimbangan negara kita menetapkan tarif ini. Nah, sekarang bagaimana dengan UMKM? Nah, ini yang menarik nih. Nah, kalau dulu ini Bapak Ibu, kalau tadi Ibu Rona sudah menyebutkan per bulan berapa omnya bla 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 gitu ya, ada laba ruginya gitu loh. Kalau untuk UMKM ya mungkin catatan aja kali, nggak perlu pakai laporan laba rugi, tapi cukup dengan misalnya nih peredaran usahanya 1 bulan berapa, Februari berapa, Maret berapa, total ya. Nah, dari situ nanti kalau undang-undang yang lama itu dikenakan itu. Contoh nih, begitu terjual 100 juta di Januari kemarin, maka dikenakan pajak sudah, yaitu sekitar 0,5% dari 100 juta itu omsetnya itu. Kalau misalnya Februari terjual misalnya contoh nih, cuma 30 juta omset saya 3 hari ke bulan ini, karena 1 juta 1 bulan, maka itu juga kena pajak 0,5 tetap. Nah, tiba-tiba omsetnya cuma 20 juta, makin rendah lagi, tetap kena pajak. Itu kalau mengikuti undang-undang peraturan yang sebelumnya. Nah, kalau dengan sekarang nih, dengan berlakunya undang-undang HPP yang sekarang per 1 Januari, itu dirubah total tuh, karena pemerintah ingin membantu UMKM. Makanya kalau Bapak Ibu mendengar bahwa pemerintah tidak pro UMKM, ini salah satu contoh ini. Ini contohnya pro pemerintah mendukung UMKM. Maka kalau dulu dia kena pajak, sekarang enggak. 500 juta pertama itu tidak kena. Jadi kalau misalnya tadi 100 juta, kalau di bulan lama itu kena. Sekarang enggak. Di bulan kedua 20 juta, 30 juta misalnya omsetnya. Kalau yang lama kena 1,5. Kalau sekarang belum. Dia juga begitu, cuma 20 juta, yang lama kena, kalau yang sekarang belum. Itu ditotalkan semua sampai 500 juta dari Januari. Setelah 500 juta, Bapak Ibu, barulah kenakan tarif seperti biasa. Ini perhitungan yang menurut saya sangat mendukung keberlangsungan UMKM, sehingga dengan begitu UMKM ini punya napas bahwa bagaimana coba segmen kita, karena ada perubahan-perubahan. Maka dasar itu makanya kami dari kampus juga ingin menyampaikan bahwa ada perubahan hitungnya loh gitu loh. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya NPWP yang mau melapor besok yaitu dan mau perpajakan hari ini juga yang menggunakan setiap bulan bayar gitu, pas sebaiknya mulai dari Januari ini berlaku tahun 2000. Pertanyaan tadi saya kira pertanyaan tadi nanti akan kita rangkul dari pertanyaan itu. Mungkin dilanjut dulu mungkin dari teman saya Pak. Mungkin gitu aja Bu Sundari. Terima kasih Pak Feber. Dilanjutkan untuk presentasi. Itu dari perpajakan, silahkan di raise hand atau Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaan di chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deden. Kita memasuki untuk sesi berikutnya, yaitu sesi untuk tanya jawab. Mungkin untuk pertanyaan yang tadi Pak, boleh dijawab dulu. Ya, pertanyaan dari Bapak Suprayogi tadi, dari UMKM Pakaian, yang kebetulan pertanyaannya sama dengan Ibu Ayu Krisna dari UMKM Bunga Rakit Krisna. Pertanyaannya, jika penjualan sebulan hanya mencukupi kebutuhan rumah tangga, lapor pajak penghasilan dalam pandemi ini seperti bagaimana? Ya, Ibu siapa nih Bu? Dari saya jawab atau siapa? Bu Sundari. Boleh Pak Feber atau Ibu Siska, silakan menjawab. Saya bantu ya Bu ya.
tentang pertanyaan tadi ya, dari Ibu siapa namanya? Ibu Dari Bapak Suprayogi dan Ibu Ayu Pak. Krisna. Iya, Pak. Di perpajakan itu ada kewajiban itu memotong, memungut, dan melapor ya, monitor dan melapor gitu. Jadi masalah lapor ada tidak ada penghasilan, kalau sudah punya NPWP wajib lapor di akhir tahun kalau untuk pribadi ya. Tentu nih kalau misalnya nih, jadi kalau penghasilannya di bawah tidak kena pajak yang tadi itu tetap wajib. Nah, apakah bayar pajak? Tentunya tidak ya. Contoh lah, misalnya penghasilan saya 50 juta, untuk kebutuhan rumah tangga juga udah habis gitu kan. Nah, maka itu tidak kena pajak. Tapi gini Pak, sebenarnya ini masalah kebutuhan itu kan berbeda-beda ya. Ada orang kebutuhan rumah tangganya mungkin cuma 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Bahkan ada orang kebutuhan rumah tangga bulan itu bisa 30-50 juta gitu. Itu relatif. Tapi pada prinsipnya adalah penghasilan ya, tidak kena pajaknya itu yang menjadi patokan. Nah, kalau untuk lapor Pak, ya dilapor ya Pak ya, untuk di akhir tahun ini. Saya kira itu mungkin jawaban lebih sederhana mungkin dari Pak Basri. Ya. Baik, Pak Faber, terima kasih. Mungkin dari yang mengajukan pertanyaan, Bapak Suprayogi atau Ibu Ayu tadi, masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak ada, masuk ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Dari Ibu Madesu Silawati dari UMKM Cipondok. Terkait materi perizinan yang telah disampaikan tadi. Pertanyaannya, apakah lembaga PT yang sudah vakum beberapa tahun bisa diaktifkan kembali? Mekanismenya seperti apa? Mohon penjabarannya. Baik, pertanyaan tersebut saya jawab ya. Bu Made, Ibu apa Bapak maaf? Ibu, terkait dengan masalah Badan Hukum Perseroan Terbatas PT yang sudah lama tidak aktif. Nah, mohon info tidak aktifnya sejak kapan, ya? Artinya tetap walaupun nggak ada konsep ya wajib lapor atau membuat SPT lain SPT nihil ya tetap dilakukan ya. Jadi Bu Made atau Pak Made ya bisa melakukan hal tersebut ya atau bisa mengaktifkan kembali PT tersebut ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari bapak-bapak di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM untuk melengkapi jawaban saya. Baik, dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Amoy Marpaung. Saya mau tanya, untuk UMKM di bawah 500 juta, apakah perlu dilaporkan atau tidak? Pertanyaan ini akan kita juga nih. Pak Deden mau jawab? Boleh untuk Pak Deden. Atau boleh saya tambahin nanti lengkapi Pak Deden tambahin ya. Jadi gini, memang kalau secara seringkali orang petugas pajak menyatakan begini, di bawah PTKP nggak usah lapor lah gitu ya. Itu sering itu. Nah, memang karena nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi kita bicara dari sisi peraturan, sebaiknya dilapor. Kalau menurut pendapat saya ya, menurut saya. Memang kalau di bawah, tentulah kalau di bawah 500 juta nanti, kalau sekarang kan masih berlaku ya. Kalau nanti di tahun 2020 itu dilapor 2023, harus lapor enggak? Nah, sepanjang tidak ada peraturan yang belum jelas mengatakan tidak perlu lapor, maka sebaiknya dilapor. Karena apa? Memang kalau pada saat disebut nanti kan di bawah PTKP nggak ada kena pajak ya, tapi itu bisa menjadi pintu masuk untuk bertanya, bisa jadi ruang petugas pajak juga untuk menanyakan, masuk dia untuk menanyakan hal-hal lain.
kenapa kau nggak lapor? Nah, mulai dari itu bla 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 gitu loh. Itu membuat ruwet. Nah, jadi menurut pendapat saya sih itu tetap harus lapor karena sudah punya NPWP, punya kewajiban itu. Walaupun mungkin ya ada sebagian atau tidak perlu lapor lah karena itu di bawah PTKP kok gitu loh. Bahkan saya juga sering dengar itu. Cuma kalau saya menyarankan tetap lapor karena peraturan mengatakan punya NPWP, punya kewajiban gitu loh. Atau mungkin Pak Deden mungkin bisa tambahin Pak Deden. Oke Pak Faber ya, Bu Amoy. Kalau ini kan aturan yang UMKM 500 juta nggak kena ini kan mulai di tahun 2022 ya Bu Amoy ya. Jadi sedangkan kalau UMKM, kalau yang namanya orang pribadi tertentu ya, dengan omset tertentu, peredaran tertentu nih UMKM ini, lapornya kan memang nggak tiap bulan. Lapornya di akhir tahun ya, dilampirkan di SPT tahunan nanti Ibu Amoy. Kalau 2022 misalnya omsetnya masih 500 juta, ya berarti kan nggak bayar secara bayar bulan. Bayarannya bayar tiap bulan, jadi tiap tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi dari omset Bu Amoy yang Januari berarti bayar 15 Februari, omset Februari bayar 15 Maret, terus seperti itu. Tapi kalau masih 500 juta berarti kan nggak bayar. Itu nggak perlu lapor bulanannya, nggak perlu lapor misalnya. Tapi kalau misalnya nanti udah di April misalnya udah 500 juta, lebih dari 500 juta, berarti Bu Amoy harus bayar tuh setengah persennya itu. Nah, lapor di SPT tahunan aja. Di SPT tahunan kan nanti ada lampiran untuk PPh final untuk UMKM ya, Bu Amoy ya. Di situ Bu Amoy rekapin omset Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Nah, sepanjang sampai 500 juta berarti kan PPh-nya 0. Ya nggak ada juga bukti bayarnya kan gitu. Tapi kalau udah lebih dari 500 juta ya berarti ada bayarnya setengah persennya. Lampirkan SSP-nya. Seperti itu sih Bu Amoy. Jadi nggak perlu misalnya apakah kalau misalnya nggak bayar 500 juta misalnya Januari, Februari, Maret sampai 500 juta doang misalnya kan nggak bayar tuh. Perlu lapor nggak tiap bulan? Ya nggak perlu lapor juga. Lapornya kemana? Karena nggak ada SPT untuk khusus PPh final ini kan. Jadi gitu aja Bu Amoy. Nanti lapornya ya tetap di SPT tahunan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Sutrisno. Kami pelaku UMKM sebenarnya taat pajak, tapi masalahnya membayar atau lapor pajak itu rumit dan berbelit-belit. Bisakah diusulkan agar bayar pajak semudah transfer uang di ATM? Bahasa sistem pajak itu tidak sesuai bahasa sehari-hari, Pak. Ya, ini siapa nih? Kita juga nih Pak Deni. Jadi gini Pak Sutrisno ya, bayar pajak itu bisa sederhana nggak? Jadi kalau menurut pendapat saya nih Pak ya, memang ada yang rumit, ada yang tidak rumit. Jadi yang pertama-tama supaya nggak rumit Pak, kita ada unsur kerelaan dulu. Kita rela membayar pajak. Itu yang pertama dulu Pak. Yang kedua, perhitungan ini sangat sederhana. Karena dia udah, sekarang ini tadi udah saya jelaskan, berapa omset Bapak satu bulan, kali 0,5 sebelum 500 juta nanti setor ke bank. Setornya itu juga sekarang pakai ATM bisa Pak. Jadi di ATM juga bisa, melalui billing juga bisa. Udah bisa dengan ATM aja. Kayak dulu harus pakai SSEP dulu lah, datang ini bawa duit. Enggak, Pak sekarang enggak. Lebih gampang, lebih sederhana sekarang. Bahkan bayar pajak juga sekarang tengah-tengah malam nih, jam 12 malam juga bisa sekarang. Nah, karena semua udah pakai sistem. Nah, cuma mungkin karena belum biasa aja mungkin Pak Sutrisno, mungkin kalau ada konsultan pajak di sekitar sana mungkin dituntun aja minta atau ke kantor pajak dituntun di install di HP-nya supaya dari handphonenya aja bayar pajaknya gitu loh. Jadi nggak perlu lagi keluar gitu loh. Nah, saya kira itu mungkin Pak Sutrisno, kita harus bagaimanapun kita harus bantu negara ini. Mungkin Pak Deden bisa bantu kita tambah aja Pak Deden. Betul Pak Trisno, memang untuk orang umum ya, untuk orang awam pajak itu pertama menakutkan, kedua meribetkan. Memang gitu ya, menakutkan karena takutnya kalau ada orang pajak tuh kita suruh bayar pajak gede misalnya, terus merepotkan karena memang bahasanya betul, setuju. Bahasa sistem pajak tuh nggak seperti bahasa sehari-hari ya memang. Tapi memang pemerintah sekarang juga udah ini Pak, faktanya memang pemerintah juga udah lebih memperhatikan lah. Lebih memperhatikan wajib pajak. Sekarang kan banyak tuh tadi ya saya jelaskan di presentasi saya aplikasi layanan perpajakan macam-macam ya. Ada kalau mau bayar pajak pakai e-billing, lapor pajak pakai e-filing,
semuanya bisa online ya, Bapak Pak Trisno ya. Kalau misalnya kita sekarang lah kita biasa misalnya beli tiket di Traveloka, beli tiket di Agoda, ke hotel pakai tiket.com misalnya. Kalau kita udah biasa beli tiket, bayar pajak, bayar tiket, beli makanan, mungkin kita pakai Shopee misalnya, itu sebenarnya semudah itu bayar pajak. Memang kalau ditanya misalnya, ngitungnya susah, iya memang secara umum, tapi pemerintah juga udah mengeluarkan aturan juga sih Pak, yang tadi Pak Faber jelaskan, kalau untuk UMKM, sekarang kita nggak perlu hitung ribet, kita bisa pakai langsung, pakai 0,5% dari omset kita misalnya, seperti itu juga bisa. Jadi memang sudah dibuatkan aturan yang memudahkan UMKM gimana cara bayar, cara lapor pajak yang lebih gampang, lebih mudah, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Ya mudah-mudahan nanti UMKM wajib pajak sudah mulai terbiasa juga dengan sistem perpajakan, layanan perpajakan online yang sekarang udah banyak diterbitkan oleh pemerintah dan itu gratis. Itu ya Pak Trisno ya, mudah-mudahan lebih memudahkan lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terus terang saya pribadi nggak tahu di kantor pajak berapa yang pakai surat, berapa yang pakai pribadi. Tapi saya dari sisi akademisi ya, kalau misalnya Bapak sebenarnya gini, kalau Bapak mau googling pun atau Bapak YouTube aja, sekarang banyak tuh youtuber yang Perinda dari Sudin bisa men-forward ke kami. Ya. Itu Pak, ini Pak, ini udah makan siang ini. Ya boleh, bahkan Sundari. Baik, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup mengingat waktunya memang sudah habis ya untuk sesi pertanyaannya. Isi foto sudah. Terus yang kuesioner sama daftar hadir. Dan juga untuk kuesioner, silahkan diisi terlebih dahulu. Baiklah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber serta para peserta webinar yang telah mengikuti dan menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian acara dan juga bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.